Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Izin bertanya terkait dengan momentum Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita lihat ada kebaikan dan semangat di kalangan kaum muslimin di bulan yang berkah ini dengan pembentukan badan-badan amil zakat, baik secara sosial di yayasan ataupun di masjid-masjid. Yang menjadi pertanyaan dan mohon nasihatnya, bagaimanakah sejatinya amil zakat secara ketentuan syar'i, Ustaz? Kemudian juga terkait dengan fenomena dibayarkannya zakat harta di bulan Ramadan, apakah memang ini menjadi sebuah momentum dan waktu yang utama dari pembayaran zakat? Dan mungkin sedikit dari nasihat antum, hakikat dari asnaf zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat, Ustaz, secara ketentuan syar'i, bagaimanakah ta'rif dan duabit atau definisinya? Mohon nasihat dan arahannya. Jazakumullah khairan. Allah barik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Kita tahu bahwa zakat merupakan kewajiban yang utama dalam syariat Allah. Allah menggandengkannya perintahnya dengan perintah salat. Sebagaimana agungnya salat hubungan kepada Allah, begitu juga Allah mengagungkan hubungan seorang muslim kepada makhluk yang lain dalam bentuk berbagi harta yang wajib, tidak ada tawar-menawar, yaitu adalah zakat. Zakat ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal, zakat yang berkaitan dengan harta, tidak berkaitan dengan jiwa. Ada ketentuannya, kapan wajibnya, bagi siapa wajibnya, berapa yang dikeluarkan. Ya. Kapan wajibnya tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Dia berhubungan dengan haul. Semenjak kapan Anda punya harta satu haul, ya, maka bila jatuh temponya, mau di Ramadan, sebelum Ramadan, setelah Ramadan, atau pas Ramadan, pada waktu itu dikeluarkan. Kalau dimundurkan agar sesuai dengan bulan Ramadan, jelas berdosa. Tapi kalau dimajukan agar sesuai dengan Ramadan, tidak ada masalah. Umpama seorang sekarang sudah punya, kalau zakat rupiah umpamanya, dia sudah punya uang senilai 85 gram emas. Anggap umpamanya dia punya tabungan 100 juta rupiah dan tidak ada hutang. Ya. Kemudian berarti sudah mulai menghitung haul. Hari ini umpamanya 26 Sya'ban umpama. Ya. Berarti 26 Sya'ban tahun depan dia akan mengeluarkan zakat jika uangnya itu tidak berkurang lagi sampai tahun depan di bawah nisab 85 gram emas. Ya. Ini dia tidak boleh mundurkan sampai Ramadan. Tunggu 4 hari lagi agar pas Ramadan saya berzakat, karena Anda melambatkan hak fakir miskin. Kalau Rasulullah SAW tidak berani melambatkan hak fakir miskin, hanya sesaat ketika beliau mengambil zakat emas dari salah seorang sahabat, kemudian waktu salat masuk, maka beliau SAW langsung salat. Setelah salat, berbeda dengan kondisi sebelum kebiasaan Rasulullah, setelah salat fardu, beliau duduk sejenak, zikir ba'da salat. Kali ini tidak. Selesai salat fardu, tanpa berzikir ba'da salat, beliau bangkit dan berdiri. Lalu kemudian datang lagi, masuk ke dalam masjid dan mengatakan kepada sahabat bahwasanya kalian dalam kondisi, wahai para sahabat, kalian tidak tenang melihat kondisi saya ini, maka sesungguhnya tadi saya ada zakat, dan karena waktu sholat masuk, saya sholat, tapi sekarang sholat sudah selesai, maka saya memberikan hak fakir miskin.
Lalu Rasulullah menyampaikan, akhsha yahbisani yaumal qiyamah. Khawatir kalau saya tahan, saya lambatkan dengan berzikir tadi, menyelesaikan zikir pada sholat, Allah juga menahan saya nanti di akhirat. Dan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau 5 menit kalikanlah. Ya. Maka jangan berani melambatkan sehari, 2 hari, 3 hari agar bertemu dengan hari yang mulia. Itu berarti Anda akan terkena dosa selama hari itu. Tapi sebaliknya memajukan boleh. Anda umpamanya punya harta nisab, sekarang belum ada sampai nisab. Alhamdulillah ketika di bulan Zulqa'dah, alhamdulillah bisnis Anda, bisnis kambing atau apa, ya, alhamdulillah sampai uang rupiah Anda 1 nisab di bulan Zulqa'dah. Tanggal 10 Zulqa'dah umpamanya. Zakat Anda Zulqa'dah tahun depan. Tapi Anda lihat sekarang kaum muslimin Ramadan ini banyak harga-harga makanan pokok tinggi, pandemi pun masih semoga tidak akan berlanjut lagi, tapi banyak yang sudah tutup usahanya, banyak sudah di PHK dari pekerjaannya, artinya banyak yang membutuhkan bantuan biaya hidup. Ya. Biasanya tahun-tahun sebelumnya Anda berzakat umpamanya 10 juta. Ya. Anda niatkan zakat di Ramadan ini. Berarti maju Syawal, maju 2 bulan. Anda niatkan di Ramadan ini dan pas alhamdulillah ketika 4 hari lagi Anda betul keluarkan 10 juta, Anda tanya keluarga-keluarga dekat, kerabat dekat yang biaya hidupnya kurang, Anda kasih ini 2 juta, ini 5 juta, tetangga 1 juta dan habis. Ini boleh. Memajukan boleh, memundurkan tidak boleh. Nanti di tanggal 1 Zulqa'dah nanti Anda niatkan zakat ya. Anda niatkan itu zakat, bukan sedekah. Karena kalau sedekah sunnah, zakat wajib, yang sunnah tidak menutupi yang wajib. Niatkan zakat sehingga nanti di waktunya di Zulqa'dah tinggal disesuaikan. Ternyata Anda hitung zakat Anda ternyata betul 10 juta selesai. Ternyata zakat Anda 11 juta, berarti kurang 1 juta. Di Zulqa'dah tadi Anda keluarkan 1 juta. Ternyata zakat Anda kurang 10 juta, umpamanya 9 juta. Berarti Anda punya simpanan zakat 1 juta rupiah. Bisa nanti di Zulqa'dah tahun 1445, Anda mengeluarkan yang 1 juta itu lagi. Ya. Nah, ini dalam zakat mal tidak ada hubungannya dengan Ramadan dan tidak Ramadan. Hikmah yang agung dari persyaratan ini bahwa fakir miskin kan tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kalau semua orang berzakat di Ramadan, lewat Ramadan mereka susah untuk mendapatkan biaya hidup lagi. Ya. Ini tentang waktu mengeluarkannya. Dan siapa yang boleh mengambil? Pada dasarnya Anda bila bisa menghitung dan bisa mencari para mustahik, Anda sendirilah yang menghitung, kemudian Anda sendiri yang menyerahkan kepada para mustahik. Beda rasanya kalau kita menyerahkan kepada orang atau badan. Ya. Anda katakan, umpamanya ini Anda hitung ada zakat 10 juta. Tolong ini berikan ke situ, berikan ke situ sekian, sekian. Itu beda kalau Anda yang datang mengantarkan. Satu. Bolehkah ke lembaga badan amil zakat yang bermunculan di tengah masyarakat dengan bulan Ramadan? Ya Anda lihat. Bila badan amil zakat atau amil zakat yang dibuat di masjid segala yang musola dan lain-lain itu atau di sekolah juga terkadang ada, itu mereka berinduk kepada lembaga amil zakat yang resmi yang ada perizinan dari Kementerian Agama, kemudian dari Kementerian Hukum Undang-Undangan, dan ada perizinan dari Badan Amil Zakat Nasional. Ya, berinduk ke sana dia, bermitra,
maka insya Allah tidak ada masalah. Ini bukan, kita tidak menuduh kaum muslimin yang membuka panitia amil zakat tersebut, tidak menuduhnya tidak amanah. Tapi kalau tidak diaudit, tentu tuduhan akan muncul. Nanti setelah Ramadan, motor Anda ganti yang lebih bagus. Orang bilang tuh zakat tuh. Tapi kalau Anda diaudit, nggak akan keluar pernyataan seperti itu. Karena kami diaudit. Ya. Nggak mungkin 1 sen pun uang dana zakat yang menyimpang dari kepentingan zakat. Maka lakukan hal demikian. Kalau lembaga zakat tersebut adalah badan amil zakat di masjid. Dengan demikian, bolehkah Anda, mana yang lebih afdal Anda berzakat kepada amil zakat di masjid atau sendiri? Kembali ke Andanya. Bila Anda mengerti syariat Allah tentang zakat, cara menghitungnya, dari harta mana yang dikeluarkan, dan kepada siapa diserahkan, tentu lebih baik sendiri tadi. Kalau tidak mengerti, bisa Anda konsultasi ke lembaga amil zakat yang ada. Katakan, saya ada uang sekarang segini, ada hutang segini, ada piutang segini, ada ini. Mana yang terkena zakat? Bisa dihitungkan. Terkadang juga tidak semua amil zakat panitia di masjid yang bisa menghitungnya. Udah berapa aja dah katanya. Ya. Kalau ada bertemu lembaga amil zakat yang berkompeten dalam bidang ini, tentu temui mereka, minta dihitungkan. Setelah dihitungkannya, berarti bila salah, dia yang berdosa, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Anda sudah selesai. Karena perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir bila Anda tidak tahu. Anda sudah bertanya dan sudah dijawab dia. Kemudian dalam mengeluarkan, umpamanya keluar angka sekian puluh juta. Anda ingin mengeluarkan ke orang-orang dekat. Umpamanya ada kerabat Anda, paman, bibi, ponakan, dan seterusnya. Ya. Anda khawatir Anda tidak berani menanyakan berapa pendapatan, berapa pengeluaran pokok. Mungkin nggak enak. Maka lebih baik Anda katakan, bisa nggak saya menyerahkan dana zakat saya 500 juta kepada lembaga Anda, tapi saya meminta serahkan kepada namanya ini nomor teleponnya. Anda verifikasi. Sehingga kalau salah, Anda yang berdosa di depan Allah, saya enggak. Selesai zakat saya, selesai. Kalau dia mau, serahkan. Kalau enggak, cari lembaga lain yang mau. Ya. Karena kalau Anda serahkan begitu saja 15 juta, mungkin akan dibagikan juga kepada mustahik yang mustahik. Tapi bibi Anda, ponakan Anda, ipar Anda, adik mertua Anda mungkin enggak dapat. Ya, tapi kalau dengan Anda mengatakan demikian, Anda bisa membantu orang-orang dekat Anda. Ya. Ini satu hal yang sangat dipuji dalam agama Allah Azza wa Jal, di mana memberikan kebaikan yang kita punya kepada orang yang paling dekat dengan diri kita. Jazakumullah khair. Allah yabarik fiik. Nasihat dan jawabannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkatuh. Untayan Mutiara Nasihat.